1. Manajemen risiko berfungsi untuk A. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. B. Memastikan bahwa risiko di organisasi terkelola dengan baik dan transparan. C. Meminimalisir dampak risiko terhadap kegiatan operasional organisasi. D. Meningkatkan efektivitas pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko. E. Meningkatkan ketahanan organisasi dalam menghadapi risiko. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ini adalah inti dari manajemen risiko, karena fokus utamanya adalah pada pengenalan dan penanganan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. 2. Dalam sistem pengendalian intern pemerintah, unsur pengendalian yang paling tepat untuk mendeteksi potensi risiko dalam sistem pelaporan keuangan adalah A. Pemantauan pengendalian, B. Lingkungan pengendalian, C. Penilaian risiko, D. Aktivitas pengendalian, E. Informasi dan komunikasi. Unsur pengendalian yang paling tepat untuk mendeteksi potensi risiko dalam sistem pelaporan keuangan adalah penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk mengelolanya. 3. Apa tujuan utama dari penerapan tata kelola yang baik dalam sektor publik? A. Meningkatkan investasi asing. B. Meningkatkan efisiensi pemerintahan. C. Menjaga kredibilitas pemerintah di mata internasional. D. Menciptakan keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibilitas. E. Menekan anggaran pengeluaran negara. Tujuan utama dari penerapan tata kelola yang baik dalam sektor publik adalah menciptakan keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibilitas. Tata kelola yang baik berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun opsi lain juga memiliki relevansi, opsi D paling mencerminkan inti dari good governance. 4. Prinsip dasar audit intern adalah untuk A. Menyediakan evaluasi independen terhadap efektivitas pengendalian internal, B. Menemukan kelemahan di dalam seluruh operasi organisasi, C. Memberikan saran atas strategi pengembangan bisnis, D. Mengawasi seluruh tindakan eksekutif pemerintah, E. Mengganti manajemen organisasi jika terjadi penyimpangan. Prinsip dasar audit intern adalah untuk menyediakan evaluasi independen terhadap efektivitas pengendalian internal. Audit intern bertujuan untuk memberikan penilaian yang objektif mengenai pengendalian internal dan proses manajemen risiko, membantu organisasi dalam memastikan bahwa sistem yang ada berfungsi dengan baik. 5. Kerangka konseptual pengawasan intern pemerintah Indonesia menekankan pada A. Pencegahan, deteksi, dan koreksi atas kelemahan pengendalian internal, B. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya pemerintah, C. Peningkatan kualitas tata kelola dan transparansi organisasi, D. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, E. Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan operasional pemerintah. Kerangka konseptual pengawasan intern pemerintah Indonesia menekankan pada beberapa aspek, tetapi fokus utamanya adalah pencegahan, deteksi, dan koreksi atas kelemahan pengendalian internal. Aspek ini sangat penting, karena pengawasan intern bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme pengendalian berjalan efektif dan dapat mencegah serta mendeteksi masalah yang mungkin timbul. Selain itu, aspek lainnya seperti efisiensi, transparansi, kepatuhan, dan kualitas laporan juga penting, tetapi pencegahan dan deteksi kelemahan merupakan inti dari pengawasan intern. 6. Standar umum audit intern mengharuskan auditor untuk A. Memastikan bahwa audit dilaksanakan dengan integritas dan independensi, B. Melaksanakan audit secara objektif dan profesional, C. Menyusun laporan audit yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, D. Memastikan kompetensi auditor dalam menjalankan tugas pengawasan,
Melakukan audit sesuai dengan standar etika profesi yang berlaku. Standar umum audit intern mengharuskan auditor untuk melaksanakan audit secara objektif dan profesional. Kewajiban untuk melaksanakan audit secara objektif dan profesional mencakup semua aspek audit, termasuk integritas, independensi, dan kompetensi, tetapi opsi B secara khusus menekankan pada sikap yang harus dipegang oleh auditor dalam melakukan tugas mereka. 7. Dalam proses pelaporan hasil pengawasan, langkah pertama yang harus dilakukan auditor setelah selesai melakukan audit adalah A. Menyusun laporan keuangan, B. Melakukan verifikasi dengan pimpinan instansi, C. Mengirimkan draft laporan hasil pengawasan kepada manajemen terkait, D. Mengkaji hasil audit bersama tim audit internal, E. Membuat rekomendasi tindak lanjut. Dalam proses pelaporan hasil pengawasan, langkah pertama yang harus dilakukan auditor setelah selesai melakukan audit adalah mengirimkan draft laporan hasil pengawasan kepada manajemen terkait. Mengirimkan draft laporan kepada manajemen adalah langkah penting untuk memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi sebelum laporan final disusun. 8. Tindak lanjut atas rekomendasi audit intern bertujuan untuk A. Meningkatkan kinerja organisasi, B. Menyelesaikan permasalahan yang ditemukan tanpa perlu melibatkan pihak manajemen, C. Meningkatkan laba perusahaan, D. Menutup laporan audit secara formal, E. Memastikan tindakan perbaikan telah diimplementasikan dengan tepat. Tindak lanjut atas rekomendasi audit intern bertujuan untuk memastikan tindakan perbaikan telah diimplementasikan dengan tepat. Tindak lanjut ini penting untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh auditor dilaksanakan secara efektif dan perbaikan yang diperlukan benar-benar dilakukan. 9. Kode etik auditor internal mewajibkan setiap auditor untuk A. Menjaga integritas dan independensi dalam setiap tugas audit, B. Bertindak secara profesional dan objektif dalam melaksanakan audit, C. Menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama audit, D. Memastikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar etika profesi, E. Menjunjung tinggi kepentingan publik dan integritas profesi. Kode etik auditor internal mewajibkan setiap auditor untuk menjaga integritas dan independensi dalam setiap tugas audit. Menjaga integritas dan independensi adalah prinsip dasar yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas audit, memastikan bahwa auditor dapat melakukan penilaian yang objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan lain. 10. Sikap profesional seorang auditor harus mencerminkan A. Independensi dalam memberikan penilaian dan rekomendasi, B. Integritas dalam menyampaikan temuan audit yang akurat, C. Objektivitas dalam menganalisis informasi yang diperoleh, D. Kompetensi dalam melaksanakan audit dengan standar profesional, E. Keadilan dalam menangani seluruh temuan audit secara transparan. Sikap profesional seorang auditor harus mencerminkan integritas dalam menyampaikan temuan audit yang akurat. Integritas adalah kunci dalam audit, karena auditor harus mampu menyampaikan temuan dengan jujur dan akurat, tanpa bias atau penyesuaian. 11. Standar komunikasi audit intern menekankan pentingnya A. Menyampaikan laporan audit hanya kepada manajemen puncak, B. Menggunakan bahasa yang teknis dan kompleks dalam penyampaian laporan, C. Menyampaikan informasi yang akurat, jelas, ringkas, dan relevan kepada pihak yang berwenang, D. Menyusun laporan yang bersifat rahasia dan tidak disebarluaskan, E. Melaporkan hasil audit hanya setelah adanya persetujuan dari seluruh departemen terkait. Standar komunikasi audit intern menekankan pentingnya menyampaikan informasi yang akurat, jelas, ringkas, dan relevan kepada pihak yang berwenang. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam audit untuk memastikan bahwa semua pihak yang berwenang memahami temuan dan rekomendasi dengan baik, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat.
12. Dalam penyusunan laporan audit, auditor perlu memastikan bahwa komunikasi dilakukan secara A. Tertulis tanpa memerlukan pertemuan langsung. B. Lisan untuk menghindari penulisan laporan yang terlalu panjang. C. Terbuka dan transparan dengan semua pihak terkait. D. Formal dengan menghindari diskusi dengan pihak eksternal. E. Rahasia dan hanya disampaikan kepada komite audit. Dalam penyusunan laporan audit, auditor perlu memastikan bahwa komunikasi dilakukan secara terbuka dan transparan dengan semua pihak terkait. Komunikasi yang terbuka dan transparan penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami temuan dan rekomendasi audit, serta dapat berkolaborasi dalam tindak lanjut yang diperlukan. 13. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, peran auditor adalah untuk A. Mengungkap kasus korupsi yang terjadi di sektor swasta. B. Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal yang lemah. C. Mengawasi seluruh transaksi keuangan pemerintah tanpa batasan waktu. D. Menyusun laporan keuangan yang menyembunyikan potensi penyimpangan. E. Menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, peran auditor adalah untuk memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal yang lemah. Auditor berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian yang dapat menyebabkan korupsi dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa mendatang. 14. Tugas utama dari pemeriksaan pengelolaan keuangan negara adalah untuk A. Menambah anggaran belanja negara, B. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan negara, C. Menyusun peraturan baru terkait keuangan negara, D. Menghukum pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara, E. Meningkatkan penerimaan negara. Tugas utama dari pemeriksaan pengelolaan keuangan negara adalah untuk memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan negara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah sumber daya keuangan negara dikelola dengan baik, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 15. Pengelolaan fungsi audit internal yang efektif memerlukan A. Pengawasan ketat oleh pemerintah pusat terhadap setiap kegiatan audit. B. Pengembangan kebijakan audit yang fleksibel sesuai kebutuhan organisasi. C. Pelaporan rutin dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. D. Independensi auditor dalam melakukan evaluasi tanpa intervensi. E. Pemantauan terus-menerus terhadap kinerja setiap auditor. Pengelolaan fungsi audit internal yang efektif memerlukan independensi auditor dalam melakukan evaluasi tanpa intervensi. Independensi auditor sangat penting agar evaluasi dan penilaian yang dilakukan dapat dilakukan secara objektif dan akurat tanpa adanya pengaruh dari pihak lain. 16. Peran utama dari manajemen pengawasan dalam organisasi publik adalah untuk A. Menurunkan biaya operasional pemerintah, B. Memastikan kepatuhan pada aturan dan regulasi yang berlaku, C. Mengawasi seluruh proses keuangan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan, D. Menambah jumlah pegawai dalam tim audit, E. Melaporkan hasil audit ke pihak eksternal. Peran utama dari manajemen pengawasan dalam organisasi publik adalah untuk memastikan kepatuhan pada aturan dan regulasi yang berlaku. Manajemen pengawasan berfokus pada memastikan bahwa semua kegiatan dalam organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga dapat mencegah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas. 17. Pengendalian intern dalam pemerintahan bertujuan untuk A. Memastikan setiap anggaran terserap dengan sempurna, B. Meminimalisasi risiko penyelewengan anggaran negara, C. Menambah penerimaan negara dari sektor swasta, D. Meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa, E. Mempertahankan kinerja keuangan tahunan. Pengendalian intern dalam pemerintahan bertujuan untuk meminimalisasi risiko penyelewengan anggaran negara. Pengendalian intern yang efektif dirancang untuk mencegah, mendeteksi,
dan mengatasi potensi penyimpangan serta penyelewengan dalam pengelolaan anggaran negara. 18. Sistem pengendalian intern pemerintah wajib diterapkan oleh A. Setiap kementerian dan lembaga negara saja, B. Seluruh entitas pemerintah, termasuk daerah, C. Hanya lembaga yang menangani anggaran negara, D. Hanya entitas yang memiliki risiko tinggi, E. Pemerintah pusat dan badan usaha milik negara, BUMN. Sistem pengendalian intern pemerintah wajib diterapkan oleh seluruh entitas pemerintah, termasuk daerah. SPIP dirancang untuk diterapkan di semua level pemerintahan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabilitas. 19. Prinsip utama tata kelola yang baik adalah A. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, B. Efisiensi, efektivitas, kompetensi, dan loyalitas, C. Pelaporan yang jelas dan rinci kepada semua pemangku kepentingan, D. Kepatuhan penuh pada instruksi pimpinan tanpa diskusi, E. Kecepatan dalam penyelesaian pekerjaan. Prinsip utama tata kelola yang baik adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa organisasi dikelola secara etis dan bertanggung jawab, serta mampu memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan. 20. Sikap profesional auditor dalam proses audit adalah A. Mematuhi semua kebijakan internal organisasi tanpa pertimbangan, B. Mengutamakan kepentingan pimpinan tanpa memerhatikan fakta audit, C. Menjaga independensi, integritas, dan akuntabilitas dalam seluruh proses audit, D. Mengikuti prosedur audit tanpa mempertimbangkan etika, E. Hanya melaporkan temuan kepada pihak yang relevan dalam organisasi. Sikap profesional auditor dalam proses audit adalah menjaga independensi, integritas, dan akuntabilitas dalam seluruh proses audit. Sikap ini sangat penting untuk memastikan bahwa auditor dapat melakukan penilaian yang objektif dan memberikan laporan yang akurat dan dapat diandalkan.